Halo semuanya, di video ini saya mau ajak teman-teman untuk belajar dari salah satu emiten yang menurut saya masuk ke kategori fast growers di IDX, yaitu saham Panca Budi Idaman alias PBID. Kalau teman-teman tahu, PBID ini adalah perusahaan packaging plastik, tapi konon katanya industri plastik ini kan banyak banget ancamannya. Nah, bagaimana pandangan manajemen dan apa strategi yang mereka lakukan? Kalian bisa simak penjelasan dari Pak Lukman Hakim selaku Direksi PBID saat kami undang beliau ke event Company Visit bersama Stock Up. Oh ya, tapi sebelumnya disclaimer ya, video ini hanya bersifat penjelasan dan edukasi saja, bukan ajakan untuk langsung membeli sahamnya. Kalian harus tetap do your own research. So, silahkan tonton videonya sampai habis. Selamat pagi Bapak dan Ibu, dan selamat pagi juga bagi yang milenial, bro and sis. Sebelumnya saya ingin mengucapkan bagi yang merayakan tahun baru Imlek, selamat tahun baru Imlek. Semoga di tahun baru ini memberikan kesehatan dan kesuksesan bagi kita semua. Bagi yang berinvestasi saham, semoga sahamnya makin cuan gitu, makin naik gitu. Ya. Amin. Gongsi Facai. Ya. Saya coba share screen, Pak ya. Silakan, Pak. Ya, saya dengan Lukman Hakim, Direksi PT Panca Budi Idaman Tbk. PT Panca Budi Idaman Tbk ini bergerak di bidang consumer packaging company, yang mana kita mensuplai kemasan plastik dan kemasan paper. Ya kan? Nah, kalau bicara mengenai company kami, ini produk-produk kami ini dibutuhkan dari pagi hari. Kalau dari pagi hari, kalau orang belanja bubur ayam, itu pasti menggunakan kemasan plastik. Kemudian untuk minumannya menggunakan kemasan plastik juga. Kemudian dari siang hari menggunakan kemasan plastik, kita makan soto, makan bakso, makan soto Betawi, soto Semarang, itu juga menggunakan kemasan plastik. Sampai malam hari juga kita makan makanan berkuah juga kita menggunakan kemasan plastik juga. Juga kemudian kue-kue tradisional, kemudian seperti martabak, ya kan, kita menyiapkan dus kue untuk martabak. Ya, ini profil saya. Ya, mungkin saya ada Facebook juga. Ini Lukman Syekh, kemudian Instagram Lukman Syekh. Oke. Kemudian saya ingin sharing mengenai kunci sukses bisnis UKM. Ya, kalau kita kuliah di dulu, seperti ilmu marketing itu ada namanya produk, ada price, ada place, ada promotion. Nah, ini saya tambah lagi packaging. Jadi produk itu harus berkualitas. Kita kalau bisnis UKM itu produknya harus berkualitas. Kemudian kalau place, ya sekarang sudah zaman e-commerce, ada marketplace tambahan lagi. Tidak hanya lokasi yang strategi, tapi harus mempunyai marketplace yang bagus juga. Terus kemudian yang ketiga promosi ya. Kalau sekarang mungkin bro and sis yang milenial ini menggunakan promosi yang lebih menarik, seperti menggunakan media sosial, Instagram, Facebook, YouTuber, segala macam. Nah, yang keempat, ini yang paling penting. Sekarang ini untuk sektor UKM, terutama sektor makanan minuman, ini membutuhkan suatu kemasan yang higienis dan aman. Higienis dan aman, dan kuat, dan juga tahan air. Apalagi di saat musim hujan seperti ini, kita membutuhkan kemasan plastik untuk melindungi suatu produk. Yang terakhir, harga yang bersaing. Tentunya harga yang bersaing. Nah, ini saya ingin cerita sedikit mengenai sejarah kemasan. Ya. Pertama-tama kalau zaman dulu manusia menggunakan kemasan alami seperti daun pisang, ya kan. Terus kemudian ya beberapa daun ya untuk membungkus. Cuma kalau kita menggunakan daun pisang, lama-lama pohon pisangnya itu kalau daunnya dipakai terus, otomatis kita tidak makan pisang nanti lama-lama, karena pisangnya habis, daun pisangnya gitu kan. Terus kemudian yang kedua itu kita ada kemasan kertas ya. Seperti lihat di gambar ini, kalau kita lihat kemasan dus kertas, kalau makanan berkuah ya tidak bisa karena membutuhkan kemasan plastik ya. Kemasan kertas pun membutuhkan kemasan plastik, seperti di gambar ini, nasinya menggunakan pembungkus plastik, kemudian sayurnya juga menggunakan pembungkus plastik ya, untuk laminasi dan menggunakan kemasan juga. Nah, kemudian kalau kemasan plastik lebih hemat ya, lebih ekonomis, lebih tahan air, dan lebih higienis ya, karena tidak dimasuki bakteri ya kan. Kemudian kalau kemasan plastik itu sebenarnya lebih hemat energi pada saat produksi ya, higienis, praktis,
tahan air, aman, dan yang paling penting adalah ekonomis. Nah, ini saya ingin gambarkan suatu perbandingan ya antara kemasan paper dan kemasan plastik. Ya, keduanya memang sama-sama merugikan lingkungan. Ya, kalau kemasan paper terjadi penggunaan hutan, kemasan plastik ada eksplorasi karena plastik itu ada dari crude oil, ada dari batu bara, ada dari gas alam, ada shale gas. Ya. Kemudian untuk kerusakan alam, ya kalau menggunakan kemasan kertas, pohonnya ditebang terus, terjadilah penggundulan hutan, ya, deforestation. Jadi ada kerusakan alam. Akibatnya ya banyak fauna atau satwa yang kehilangan tempat tinggal, ya kan. Kemudian kalau kemasan plastik juga ada masalah juga seperti sampah plastik, ya kan. Ya ini kita membutuhkan suatu kerjasama dengan masyarakat agar bisa membuang sampah jangan sembarangan gitu. Kemudian, maaf, dengan adanya penggunaan hutan otomatis menurunkan kualitas udara, ya kan. Kemudian kalau di plastik ya ada sampah plastik sampai ke laut ya. Kemudian untuk kemasan plastik itu sebenarnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan, ya. Karena ada ke waktu itu di tahun 60-an itu industri sedang booming, ya kan, semua setelah Perang Dunia industri booming, banyak membutuhkan kemasan kertas, banyak membutuhkan packaging. Akibatnya terjadi penggunaan hutan. Nah, kemudian ditemukanlah kantong plastik. Nah, karena kantong plastik ini lebih aman, lebih higienis dan lebih hemat pada saat produksi. Ya kan? Kemudian plastik itu yang paling penting adalah plastik itu bisa didaur ulang. Bisa seperti zaman sekarang itu ada namanya ekonomi sirkular, ya kan? Di mana kita harus bisa memilah sampah-sampah plastik kemudian di recycle jadi seperti aspal plastik, jadi biji plastik lagi, kemudian jadi untuk bahan pembangkit listrik tenaga sampah, nah, seperti itu. Nah, ini kemudian saya gambarkan perbandingan ya. Ini saya ambil dari Inaplas, asosiasi plastik, ya kan. Ini kalau berdasarkan 1.000 lembar kantong belanja antara kemasan plastik dan kemasan kertas, ya kan. Kalau beratnya itu plastik lebih ringan, hanya 6,8 untuk 1.000 lembar. Sedangkan kalau kemasan kertas 63,5 kilo. Jadi perbandingannya 1:9,3. Kemudian untuk harga itu plastik hanya 35 US dollar. Sedangkan kalau untuk kertas 230 US dollar. Jadi perbandingannya 1:6,5. Kemudian untuk pengiriman, ya ini lebih efisien karena plastik lebih ringan, ya kan. Kemasan kertas itu bandingan 1:9. Untuk BBM yang digunakan, ini plastik lebih hemat energi, ya kan. Apalagi hemat energi, itu perbandingan 1:2. Kemudian sekarang ini banyak isu mengenai karbon, ya kan. Ini plastik lebih hemat energi, hanya 0,7, sedangkan kalau kemasan kertas 1,4. Jadi perbandingan 1,1:2. Jadi untuk masalah karbon juga kita bisa atasi. Nah, kemudian untuk masalah energi, yang ke depan energi akan semakin berkurang, ya. Kemasan plastik lebih hemat energi, 1:2,5. Kemudian, nah, di sini saya gambarkan kalau di Korea itu pemakaian plastik itu 141 kg per kapita. Sedangkan kalau di Indonesia masih 22 kg per kapita. Jadi di Indonesia masih terlalu jauh sama Korea, ya. Kemudian untuk konsumsi plastik di Indonesia masih terendah, ya. Kalau kita lihat seperti negara di Thailand tuh 66,4 kg per kapita, Malaysia 79,6 kg per kapita. Kemudian kalau Singapura ya sekitar 40-50 kg per kapita. Kemudian kemasan plastik itu merupakan barang konsumsi, yang seperti tadi saya gambarkan untuk mendukung usaha UKM, ya kan? Consumer staple. Kita ada perusahaan yang consumer staple. Dan substitusi untuk kemasan plastik saat ini masih masih sedikit dan masih cukup mahal. Nah, ini peluang pasar ke depan. Nah, ini menggunakan kemasan plastik ya. Kalau kita take away untuk nasi padang, kita rendangnya untuk menggunakan kemasan plastik. Kemudian kalau kita juga menyiapkan namanya food pack ya. Ini produk baru kita sudah kurang lebih 2 tahun ya, seperti food pack.
Kemudian ini juga untuk kalau penggemar makanan berkuah seperti soto ayam, ya kan, soto sapi, ya kan, soto Betawi itu kita menggunakan kemasan plastik. Nah, kemudian usaha UKM yang lain seperti kayak bisnis laundry ya, sekarang sudah menjamur bisnis laundry ini pasti menggunakan kemasan plastik untuk membungkus pakaian. Kemudian apalagi di masa pandemi saat ini banyak yang melakukan take away, ya kita belanjanya take away semua, pasti menggunakan kemasan plastik ya. Nah, kemudian yang di masa pandemi ini juga banyak bisnis seperti hobi ya, seperti ikan hias. Ini ikan cupang ini, plastik untuk ikan cupang, ikan hias segala macam. Nah, ini hobi untuk hobi ke depan. Nah, ini kalau kemasan plastik ini, kalau untuk jajanan pasar tradisional seperti snack, ya kan, kemudian kerupuk, ya kan, ini menggunakan kemasan plastik karena lebih menarik, ya, karena plastik lebih transparan dan lebih atraktif, ya. Warnanya bisa kelihatan. Jadi kalau kue itu kalau dibungkus dengan daun pisang, warnanya nggak kelihatan, warna merah, warna hijau, warnanya coklat itu nggak begitu kelihatan. Tapi kalau dengan kemasan plastik membuat customer menjadi lebih tertarik. Dan kemasan plastik ini mendukung usaha UMKM. Kami mendukung usaha UMKM karena usaha UMKM itu banyak menggunakan kemasan plastik. Ya. Kemudian keunggulannya kemasan plastik higienis, ya kan? Nomor satu higienis, makanan tidak masuk bakteri karena sangat higienis. Kemudian juga kemasan plastik kita juga food grade. Ya. Kemudian mudah didapatkan, mudah digunakan, ya kan? Terus untuk makanan yang berkuah dan untuk minuman. Kalau seperti di Indonesia itu banyak makanan yang berkuah. Ya. Kemudian ya beda seperti kayak di Italia ya banyak pizza ya otomatis tidak menggunakan kemasan plastik. Kalau di sini makanan seperti soto, bakso menggunakan kemasan plastik. Kemudian yang keempat ini murah dan paling ekonomis ya. Tadi saya nggak bandingkan dengan kertas itu harganya sekitar 1:10 ya kan. Kemudian makanan akan aman, apalagi di saat ini musim hujan, ya kan? Untuk online food delivery seperti kayak Gojek membawa makanan itu lebih aman dengan menggunakan kemasan plastik. Jika terjadi hujan, aman pada saat pengiriman. Nah, saya sedikit coba menceritakan mengenai PT Pancabudi Idaman Tbk. Kita ada perusahaan consumer packaging company, ya kan? Kita mensuplai kemasan plastik dan kemasan kertas. Untuk kuartal 3 tahun 2021, penjualan bersih kita naik 13% menjadi 3,23 triliun. Kemudian laba bersih juga naik seiring dengan penjualan bersih naik, laba bersih kita naik 20% menjadi 323 miliar. Kemudian aset juga naik menjadi 2,64 triliun. Kemudian ekuitas kita juga naik 132 miliar menjadi 2,06 triliun. Nah, ini kita punya achievement kuartal 3 2021 berbanding dengan kuartal 3 2020. Dari segi profitability kita cukup bagus ya. Net sales kita naik 13% menjadi 3,23. Kemudian net profit kita naik 20% menjadi 323 miliar. Kemudian EBITDA kita naik menjadi 467 miliar. Kemudian net profit margin kita jaga di sekitar 9,98%. Kemudian untuk pencapaian kuartal 3 banding 2021 mengenai balance sheet kita memiliki strong balance sheet ya. Dengan aset yang naik menjadi 2,6 triliun, kemudian equity-nya naik ya kan. Kemudian hutangnya turun dengan debt equity ratio hanya sebesar 28% saja. Jadi kita punya DER sangat rendah, jadi kita punya hutang cukup rendah. Tapi kita punya likuiditas kita cukup bagus dengan current ratio 360%. Nah, ini bagi investor dan bagi bro and sis dan Bapak Ibu, untuk pencapaian dividen kita, dividen histori kita selama 4 tahun kita berturut-turut kita membagikan dividen ya. Pada tahun 2017 sebesar Rp43 per saham ya kan. Kemudian 2018 Rp50 per saham. Kemudian tahun 2019 kita membagi Rp59 per saham, dan pada saat di masa pandemi kita membagikan dividen Rp100 per saham atau sebesar 187,5 miliar kita membagikan. Nah, ini juga di masa pandemi juga kita mendapatkan best emiten ya dari
majalah Investor Daily, ya, dan majalah Investor, grupnya Berita Satu, kita mendapatkan Best Emiten 2021. Di sini ada gambarnya, saya diwawancara di Berita Satu sebagai Best Emiten kategori aneka industri. Kemudian kita juga mendapatkan Best Emiten dari majalah Forbes, ya. Kita dengan ranking 22 terbaik untuk perusahaan publik dengan ranking 22. Kemudian dapat Investor Award juga dari Berita Satu tahun 2020. Kemudian keunggulan kami Pancabudi Idaman Tbk, kami memiliki keunggulan kompetitif. Yang pertama, kami adalah pemimpin pasar. Kami adalah market leader di consumer packaging dengan pangsa pasar 32%. Kemudian juga kami memiliki customer 12.000 pelanggan toko, customer direct langsung ke pasar tradisional sebesar 12.000 pelanggan toko, lebih dari 12.000 pelanggan toko. Kemudian yang ketiga, bisnis model kami terintegrated, ya. Nanti saya akan terangkan lebih lengkapnya, dan skala ekonomis. Yang keempat, kami memiliki best brand, ya. Kami memiliki merek-merek yang best brand dan top brand. Kemudian kami sebagai perusahaan publik, kami juga terus berinovasi. Kami mengikuti perkembangan zaman. Kami adaptasi dengan perkembangan zaman dengan produk kami yang bervariasi. Ya, kami di situ nanti saya akan gambarkan, selain kemasan plastik, kami juga memiliki kemasan paper. Kami juga memiliki produk seperti food pack, kemudian beberapa ya sarung tangan plastik. Kami mengikuti perkembangan zaman. Di sini keunggulan kompetitif kami yang paling penting adalah kami market leader. Kami menguasai 32% pangsa pasar seluruh Indonesia. Kami terus melanjutkan market leader kami ke depan, ya, dengan mempertahankan posisi kami sebagai market leader 32%. Dan kami akan menggarap pasar ya ke Indonesia Timur supaya market share kami akan bertambah. Nah, kemudian kami keunggulan kami adalah di atas 12.000 pelanggan toko. Nah, seperti ini gambarnya, ya, pelanggan toko kami seperti ini, seperti di bawah ini. Nah, ini kalau yang setelah toko ini, nah ini yang digunakan, aplikasi yang digunakan untuk kue-kue pasar tradisional, untuk makanan di pasar tradisional, ya seperti ini gambarnya. Nah, ini saya akan terangkan bisnis model kami terintegrasi dan skala ekonomis. Kami menguasai bahan baku, ya. Kami kerjasama sama lebih dari 20 petrochemical luar negeri dan dalam negeri, ya kan. Ini kami menguasai bahan bakunya, ya kan. Kami juga memiliki 11 pabrik kami di Medan, kemudian Cilegon, Jabodetabek ada 5, kemudian di Solo, di Pemalang, ya kan. Terus kemudian di Johor, Malaysia kita juga ada pabrik juga. Pabrik untuk PE, PP, kemudian untuk heavy duty bag. Kemudian kami juga jaringan distribusi juga luas. Dengan 12.000 pelanggan pasar kami, pelanggan toko ke pasar tradisional. Ya, ini market share paling besar kami di pasar tradisional. Kemudian kami juga supply ke modern market, kami supply ke industri market, dan kami supply juga ke ekspor, pasar ekspor. Kami ekspor ke Eropa, United Kingdom, ekspor ke Amerika, ekspor ke Singapura, dan ekspor ke Jepang. Nah, kemudian untuk merek kami merek best brand, kami sudah mendapatkan best brand award 11 tahun berturut-turut, ya. 12 tahun berturut-turut untuk majalah, untuk merek tomat, dan kemudian untuk merek wayang 11 tahun berturut-turut. Kemudian untuk top brand, kami mendapatkan top brand untuk merek tomat 3 tahun berturut-turut dan wayang untuk 2 tahun berturut-turut. Nah, ini produk kami seperti PE, ini plastik PE, kemudian plastik PP, biasanya untuk kue-kue pasar tradisional. Kemudian kalau HDPE dikenal sama dengan apa namanya, kantong kresek. Kemudian kami jual juga PP Cup, ya, seperti kalau di jalanan ada semacam kayak Starling. Starling itu Starbucks keliling namanya, Starbucks keliling. Jadi kita menyiapkan untuk minuman seperti kopi, Ovaltine, segala macam gitu. Kemudian food pack, ya, ini di masa pandemi lebih higienis, makanan ada food pack-nya. Nah, food pack kami itu langsung bisa ditutup secara otomatis, jadi tidak menggunakan lagi staples atau menggunakan lagi seperti karet lagi gitu. Jadi bisa ditutup. Kemudian untuk dus kue, ya, ini dus martabak, apalagi di masa pandemi. Contohnya seperti saya di masa pandemi itu sebelum masa pandemi apa namanya,
kalau belanja martabak seminggu sekali. Dengan adanya online food delivery, ya seperti GrabFood, Shopee Food, Traveloka, segala macam, ya. Saya belanja martabak jadi lebih banyak lagi gitu. Bisa seminggu bisa 3 kali karena dengan kecanggihan online food delivery gitu. Dan seperti jajan-jajan seperti ini kita belanjanya jadi lebih sering gitu, apalagi banyak apa namanya cashback-nya gitu kan. Nah, kemudian untuk kertas nasi, kemudian untuk heavy duty bag ya. Ini apa namanya untuk agro industri atau chemical industry. Nah, ini seperti ini plastik PE ini biasanya lentur cuma agak buram ya kan, lebih elastis ya. Biasanya untuk minyak goreng juga bisa, untuk soto, bakso atau segala macam juga bisa masuk di makanan. Kemudian untuk PP ya ini kalau kue-kue lebih clear, jadi bisa kelihatan lebih atraktif dan lebih menarik ya seperti ini. Nah ini untuk kantong kresek ya kan. Nah ini gelas plastik dan kami juga supply untuk gelas kimian ya untuk di kafe-kafe, coffee shop juga. Nah ini dus martabak ya kan. Kemudian kertas nasi untuk bisa juga untuk kertas nasi goreng atau juga kue-kue tradisional. Kemudian ini untuk agro industry, untuk resin bag, untuk chemical industry. Nah, kemudian strategi kami, yang pertama ini yang paling penting, kami tetap memperluas pasar kami dan jangkauan distribusi. Kami di akhir tahun 2021 kami sudah mengakuisisi suatu gudang distribusi, ya kan, gudang distribusi dengan luas kurang lebih 6 hektar itu di area Jawa Timur, yang mana kami akan menjangkau pasar Jawa Timur dan Indonesia Timur yang akan lebih luas lagi. Kemudian kami yang kedua meningkatkan kualitas produk kami ya. Ini salah satu disebutnya komitmen kami ya, trust is our commitment, yaitu meningkatkan kualitas produk kami dan juga menjaga brand value kami. Terus kemudian yang ketiga ini kami tetap inovasi, produk kami juga cukup banyak, ada food pack, ada dus kue, ada sarung tangan plastik dan lain-lain. Kemudian yang keempat ini juga penting, kami juga melakukan efisiensi ya kan, efisiensi seperti efisiensi untuk bunga bank, untuk biaya tenaga kerja, kemudian untuk efisiensi juga untuk biaya produksi ya kan, supaya bisa meningkatkan profit margin yang lebih tinggi lagi. Yang kelima, di masa pandemi kami juga menjaga protokol kesehatan yang baik di kantor dan di pabrik kami ya kan. Seperti di kantor kami juga menyiapkan seperti vitamin atau makanan-makanan jamu-jamu tradisional ya kan untuk menjaga kesehatan karyawan kami ya kan. Kami juga menyiapkan antar jemput untuk karyawan kami, jadi tidak menggunakan public transport lagi jadi. Nah, ini untuk peluang ke depannya tetap segmen makanan minuman di Indonesia ataupun di dunia ini paling nomor satu dibutuhkan. Karena sebagai manusia kita pasti membutuhkan makanan dan minuman. Jadi perusahaan kami mendukung segmen makanan dan minuman. Consumer Packaging Company jadi mendukung segmen makanan dan minuman. Kemudian dengan berkembangnya sektor e-commerce ya, apalagi di zamannya pandemi ini, sektor e-commerce naik 10 kali lipat, ya kan? Transaksinya dari transaction value-nya itu mengalami kenaikannya, seperti Tokopedia, seperti yang lain-lain juga mengalami kenaikan. Otomatis seperti online food delivery itu membutuhkan kemasan plastik karena yang paling higienis tahan air ya, apalagi di masa hujan seperti ini, ya kan, membutuhkan kemasan plastik yang lebih banyak. Kemudian ya seperti untuk agroindustri, chemical dan sektor lainnya. Kita ini higienis, praktis dan keterjangkauan dan ekonomis. Dan substitusi untuk kemasan plastik itu masih sedikit ya. Jadi kemasan plastik ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ya seperti ini tadi udah saya cerita ya, biasa untuk sektor makanan minuman, bisnis laundry, kemudian untuk online food delivery dan untuk UMKM. Ya, terima kasih. Di sini ada trust is our commitment. Kami selalu memberikan komitmen kami, kepercayaan kami, ya kan, menjaga komitmen kami kepada investor, kepada pihak banker, ya kan, pihak supplier dan customer. Kami selalu menjaga komitmen kami kepada pihak stakeholder, baik regulator maupun customer gitu ke depan. Dan ini adalah suatu komitmen kami, ya kan.
karena kami memberikan suatu kepercayaan pada investor. Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih. Wow, luar biasa Pak Lukman. Semangatnya antusias sekali. Saya dengerinnya sangat semangat juga nih dengerinnya ya. Jadi menarik banget pembahasan yang dibahas sama Pak Lukman. Pak Lukman, kita masuk ke Q&A ya Pak ya? Ya, boleh Pak. Nah, itu tadi dia penjelasan tentang perusahaan Panca Budi Idaman. Di video berikutnya akan ada sesi tanya-jawab antara member dari Stock Up dan juga Pak Lukman Hakim untuk kita menggali lebih dalam lagi tentang perusahaan ini. Kalian bisa tonton saja videonya di part 2 atau part Q&A-nya. Oh iya, untuk bergabung di Stock Up, kalian bisa langsung buka website stockup.id dan kalian klik tombol mendaftar yang ada di websitenya. Di Stock Up, kalian akan mendapatkan materi pembelajaran tentang strategi investasi saya dan partner saya, Bro Andika Sutoro Putra. Kemudian di Stock Up, kita juga menyiapkan yang namanya Stock Up Engine yang menampilkan data-data keuangan yang super lengkap dan juga akses ke event mingguan seperti yang kalian baru saja tonton. Semoga video ini bermanfaat dan silakan lanjut ke video yang berikutnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe.